Dari At-Tabarani dan Nu'aim bin Hamad meriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Mahdi itu berasal dari kami? Atau dari selain kami, ya Rasul? Kata Ali ya. Dan Rasul berkata, sebaliknya dari kami, Allah akan menyempurnakan urusan kita sebagaimana Dia memulai dengan kita. Bersama kami membimbing melalui mubasyirat ya. Ini ada tambahan kalimat saya untuk lebih memahami karena faktanya sudah terjadi sekarang ini. Bersama kami ya, mereka akan selamat dari syirik. Tuh. Jadi Rasulullah mengatakan Al-Mahdi ini bersama kami. Kami itu melalui apa? Melalui bimbingan mubasyirat. Kan Nabi sudah tidak ada. Al-Mahdi muncul kan Nabinya sudah tidak ada kan. Maka kita tahu sekarang bahwa Al-Mahdi itu dibimbing melalui mubasyirat. Ya. Mereka akan selamat dari syirik. Dan bersama kami Allah akan menyatukan hati mereka setelah permusuhan terbuka. Ya. Seperti halnya kami, Allah menyatukan hati mereka setelah permusuhan syirik. Tuh. Diulang-ulang ya. Perhatikan. Kalau kita mau merenungkan hadis ini luar biasa loh. Karena ternyata ada satu tanda yang mengunci. Al-Mahdi yang sesungguhnya akan membawa dakwah syirik. Dari sekian yang kira-kira bermunculan Al-Mahdi, orang Syiah sudah punya yang dari Irak tuh, Syiah Irak tuh, yang waktu itu dengan mubahalah dengan saya kan, itu sudah punya Al-Mahdi. Setelah saya cari tahu, akhirnya dapat tidak ada satupun kalimat-kalimat dari dia mengusung tentang syirik. Justru relatif orang Syiah banyak melakukan syirik. Demikian juga orang yang dipercaya dia sebagai Imam Mahdi atau Al-Mahdi di berbagai belahan dunia. Ya, baik yang mengaku maupun yang tidak. Saya sudah cari tahu, tidak ada satupun mereka benar-benar hanya bicara soal akidah, tauhid, dan syirik. Gitu. Tidak ada. Kecuali Muhammad Qasim. Bayangkan, saya pastikan Muhammad Qasim tidak tahu hadis ini. Dan jarang orang tahu hadis ini. Karena apa? Jarang dalam tulisan-tulisan yang saya tahu ya. Ketika saya ingin mencari referensi. Hampir jarang ada penulis atau sarjana Islam mengutip ini. Hadis ini. Nah, luar biasa kan? Jadi ini mengisyaratkan bahwa Al-Mahdi itu akan selamat dari fitnah syirik. Ya pasti. Kenapa? Karena yang bersangkutan Muhammad Qasim memang itu yang hanya sementara ini bicara tentang syirik. Makanya rekan sekalian, ketika saya ketemu dengan Muhammad Qasim, ketika saya tanya tentang syariat atau hukum-hukum, beliau banyak belum mengetahui. Beliau mengatakan, saya belum dikasih tahu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi, sifatnya hanya analisa dia. Dia bilang, oh mungkin ini tidak apa-apa. Oh ini mungkin boleh. Seperti itu jawabannya. Nah, saya tanya lagi, itu dari mubasyirat bukan? Dia bilang bukan. Ya saya belajar aja dari rangkuman-rangkuman dan sebagainya lah. Baik itu mungkin dari mimpi yang tidak langsung bicara itu dan sebagainya. Tapi ketika saya tanya tentang syirik, beliau sangat lancar bicara. Ya. Dan memang itu kita lihat
diwawancara media, kemudian waktu dia diundang oleh banyak orang-orang Pakistan untuk tanya jawab, seputar syirik saja bicaranya, ya. Berarti ini mengkonfirmasi tentang kebenaran bahwa Al-Mahdi itu kita pastikan adalah Muhammad Qasim. Karena memang Al-Mahdi seharusnya sudah pasti, saya memastikan nih, sudah harus menyampaikan beritanya. Kenapa? Karena ada hadis yang lain bahwa Al-Mahdi sudah diutus dengan tanda-tandanya adalah gempa yang terus-menerus. Seperti yang sering kita bahas di sini. Berarti harusnya dengan eskalasi gempa yang setiap detik terjadi di seluruh dunia ya, itu satu tanda yang begitu sangat jelas. Jadi hadis ini alhamdulillah akhirnya kita semakin yakin, semakin mengunci, semakin sulit dibantah bahwa tidak ada lagi orang yang dianggap oleh pengikutnya Al-Mahdi yang sesuai dengan ini kecuali Muhammad Qasim. Ya, jelas sekali. Karena Al-Mahdi ini terbebas dari syirik, selamat dari syirik. Isyaratnya itu. Berarti Allah lindungi dan juga dibekali dan juga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Mahdi dilindungi, ya, dan dakwahnya adalah masalah-masalah syirik. Nah, yang luar biasanya ada kalimat bersama kami, ya. Mereka akan selamat dari syirik. Jadi bersama kami itu seolah-olah menggambarkan Rasulullah ada bersama kami, mereka akan selamat dari syirik. Berarti kan seolah-olah Nabi ada. Dan ternyata Masya Allah yang dimaksud ada itu mendampingi Muhammad Qasim Al-Mahdi dalam mimpinya, dibimbing terus. Kan luar biasa ini, ya. Baik, kita terusan. Sebetulnya isinya sama dari hadis yang lain, ya. Ini kalau tadi kan dari Nuaim bin Hamad, ya. Sekarang ada hadis lagi dari Abu Nuaim. Ini berbeda, ya. Tokoh yang berbeda. Ada kalimat tambahan yang menarik. Hadisnya hampir sama, ya. Isi teksnya beda-beda sedikit lah. Di sini ada kalimat Allah akan menyempurnakan agama bersamanya. Maksudnya bersama Al-Mahdi ini. Ini menarik nih. Karena ternyata apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim sama dengan apa yang ada dalam teks hadis. Artinya Muhammad Qasim pada saat nanti sudah resmi jadi Imam Mahdi akan mengembalikan Islam kepada Islam seperti di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, luar biasa, ya. Jadi artinya kasihan mereka-mereka yang belum menemukan Al-Mahdinya. Nah, mudah-mudahan dengan pernyataan kita ini mereka semakin harus berpikir, ya, bahwa Muhammad Qasim tidak bisa terbantahkan, ya. Baik, dari hadis tadi kita memiliki 3 makna kesimpulan. Pertama, jelas Mahdi dakwahnya tentang syirik, ya, dan ini sesuai dengan dakwahnya MK. Jadi tadi mengisyaratkan hadis tadi itu utamanya dakwah Muhammad Qasim Al-Mahdi itu dan dilindungi oleh satu kekuatan agar Al-Mahdi terbebas dari syirik, ya. Tuh, satu. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, ini mengisyaratkan
bahwa pada saat Al-Mahdi sudah diutus, syirik sedang marak-maraknya. Mengisyaratkan itu. Jadi ketika Nabi mengatakan akan terlindungi dia dari syirik, berarti sama dengan pada saat itu umat banyak melakukan syirik. Dan Masya Allah ternyata benar. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan, syirik sekarang ini jauh lebih kompleks dari syirik zamannya beliau. Ya, zaman beliau belum ada baliho, zaman beliau mungkin belum macam-macam emoji, belum ada, ya kan? Oh, bungkusan-bungkusan makanan yang bergambar juga belum ada. Begitu. Berarti benar ini. Al-Mahdi muncul pada saat maraknya perilaku syirik. Saya akan sampaikan sebuah hadis tentang ilmu sudah diangkat. Di dalam hadis riwayat Bukhari, itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ilmu akan diangkat dan akan tersebarnya kebodohan dan fitnah merajalela. Ini kita sebetulnya kalau kita mau jujur nih, ya. Nih, arti kebodohan setelah saya browsing, itu kebodoh-bodoh itu zaman jahiliyah. Iya. Dan di dalam hadis-hadis itu, ketika menyangkut kalimat bodoh, berarti sebelum Islam lahir, zaman kebodohan. Disebut dengan zaman jahiliyah. Silahkan teman-teman cek apa arti kebodohan menurut kaidah Islam. Yaitu di saat terjadi zaman jahiliyah. Maka kita sudah bisa pastikan. Pertanyaannya, apakah sarjana-sarjana Islam sekarang yang doktor-doktor itu gagah mentereng doktor? Bodoh apa pintar? Bodoh apa pintar? Bodoh. Gimana? Bodoh. Ya. Walaupun mereka ini punya gelar doktor, tapi ini lihat, ilmu akan diangkat dan akan tersebarnya kebodohan. Buktinya bodoh apa? Ngelap-ngelap berkah di kuburan. Kan bodoh. Kenapa nggak langsung kepada Allah? Allah sudah mengatakan, aku ini lebih dekat dari urat nadi lehermu. Bodoh bin tolol kalau kita ngapain minta kepada orang lain, ya, kepada sesuatu yang orang mati lagi dengan atas nama apa tadi? Atas nama apa? Ke kuburan tuh? Bukan dah, ziarah. Ya. Kalau hanya mendoakan dari rumah saja, ya Allah, ampuni seluruh umat manusia, ampuni orang-orang yang mulia yang datang menyebarkan Islam di sini dari rumah saja, ya. Kalau mengingat kematian, ya ngapain harus keluar uang 1-2 juta, sewa bis segala macam, ya. Ya udah kuburan siapa aja di sini yang dekat. Kalau mau mengingat kematian. Bodoh nggak orang begitu? Bodoh. Udahlah, bodoh saja sudah. Ini kata Nabi loh, bukan kata saya. Bodoh. Dan fitnah merajalela. Di kacamata Allah, walaupun gelar kiai, ya, syekh atau apapun, tapi masih membolehkan pajang foto. Silahkan. Kalau kalian dalam keadaan gelisah atau minta nambah rezeki, mintalah, berdialoglah dengan fotoku. Ya, itu bodoh. Berarti
ilmu memang sudah diangkat. Buktinya banyak kebodohan dan fitnah. Justru datang dari mana fitnah? Dari tokoh agama. Jelas sekali ya. Nah, alhamdulillah. Ada satu lagi kejutan nih. Oke. Apa yang disebut oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW di akhir zaman akan ada harta karun? Apa yang disebut dengan harta karun? Begini. Siapa harta karun itu? Bukan emas, kata Nabi, ya. Bukan perak, kata Nabi. Melainkan harta karun adalah orang-orang yang mengenal Allah. Tuh. Mereka akan menjadi pendukung Al-Mahdi di akhir zaman. Masya Allah, harta karun Allah ini. Kok nggak ada yang nangis? Ya, harta karun itu adalah orang yang mengenal Allah. Ya, mereka akan menjadi pendukung Mahdi di akhir zaman. Mengenal Allah itu adalah berarti dia takut kepada Allah. Ya, kalau dia tidak takut kepada Allah berarti dia tidak mengenal Allah. Apalagi minta melalui perantara. Melalui cincin, melalui macam-macam lah. Ya. Kembali mereka ke zaman jahiliyah, berarti tidak mengenal Allah. Jadi mereka itu kembali ke jahiliyah, artinya sama dengan tidak mengenal Allah. Alhamdulillah, ini perpaduan yang sangat klop, ya. Antara mengenal Allah disatukan dengan kalimat menjadi pendukung Mahdi di akhir zaman. Ya. Luar biasa ya. Masya Allah. Bersyukurlah kita, rekan-rekan sekalian. Bersyukurlah kita semua yang sudah mengenal Al-Mahdi ya. Karena kita sudah pastikan Al-Mahdi sudah menyampaikan beritanya. Karena hadisnya mengatakan Al-Mahdi sudah diutus dan tandanya gempa. Berarti Al-Mahdi sudah ada sekarang, sudah menyampaikan beritanya. Satu-satunya orang yang menyampaikan berita dalam konteks kesyirikan terus, yang sesuai dengan hadis tadi, maka hanya satu orang, yaitu Muhammad Qasim. Yang dibimbing terus oleh Nabi dalam rangka menjaga kesyirikan siapa? Yaitu Muhammad Qasim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW direct langsung membimbing Muhammad Qasim melalui mubasyirat. Kan dahsyat. Bersama Nabi Muhammad terus, Muhammad Qasim itu.